Ini Poco X7 Pro Special Edisi yang kolaborasi dengan Iron Man. Desainnya nyentrik, performanya brutal, dan katanya siap buat gaming berat kayak Genshin Impact. Saya bakal review, unboxing, tes performa, tes gaming, sampai kamera juga. Siapin cemilan, gaskan! Selamat datang di channel Jeko Castor, tempat nongkrongnya anak gadget yang pengen update tapi sukanya mendang-mending. Langsung aja kita mulai dari unboxingnya dulu. Untuk boxnya ini mewah banget, seperti kita dapat paket spesial dari Iron Man. Pas kita buka, wow, kita dapat gambar Iron Man dan di tengahnya itu adalah SIM ejector. Yang keren lagi motifnya ini, reaktor banget ya, jantung Iron Man guys. Di baliknya itu ada sketsa Iron Man. Dan ini dia guys, HP-nya Poco X7 Pro Iron Man edisi dengan spesifikasi yang dihadirkan di sini dengan harga 5 juta, tapi performanya seperti HP 6-7 juta. Ini mantep banget pokoknya. Dan di sini kita dapat aksesoris lain seperti kabel USB Type-C yang berwarna merah. Kemudian ada buku panduan, kartu ucapan dari Poco, stiker Poco. Kemudian kita dapat casing yang berbahan hard case. Ini bukan soft case. Desain seperti ini mengingatkanku pada merek sebelah yakni Asus ROG guys. Di paket pembelian ini kalian tidak dapat adaptor bawaannya. Tapi kalau kalian pre-order akan mendapatkan adaptor 120 watt. Dan langsung aja kita buka bungkusnya ini. Nah, ini dia desain backdoor Poco seri Iron Man ini sangat-sangat keren. Untuk di bagian atas, kiri kanan itu hampir mirip dengan seri regulernya. Bedanya di bagian tombol powernya itu berwarna merah untuk versi Iron Man. Kemudian untuk bezelnya itu terbuat dari plastik guys, bukan dari aluminium. Dan gimana menurut kalian untuk desain Poco X7 Pro versi Iron Man ini, apakah bagus atau tidak? Coba tulis di komentar. Oke lanjut. Di sini saya beli aksesoris tambahan yakni tempered glass untuk mereknya Copper ya guys ya. Untuk tempered glass ini kata teman-teman itu bagus di harganya. Jadi saya penasaran, saya beli aja. Nah setelah saya pasang, ternyata feel-nya itu nggak seperti yang kalian bilang, katanya enak. Ketika saya coba, wah ini keset guys, kurang suka saya. Jadi saya beli lagi tempered glass yang sering saya pakai itu adalah Smart Devil. Harganya murah, lengkap, pasangnya gampang. Untuk videonya nanti aja di video berikutnya. Oke, kita lanjut untuk review. Ketika dinyalakan boot animasinya berubah menjadi Iron Man. Nah seperti ini tampilan awal di Poco X7 Pro versi Iron Man ini. Kalau yang saya lihat, wallpapernya berubah, jamnya berubah, ikonnya berubah, boot animasinya berubah. Kalau untuk icon ini ada beberapa aplikasi yang belum support. Dan sayangnya di aplikasi telepon, aplikasi SMS, setelan ini tidak berubah. Bahkan untuk panel notifikasi dan kontrol centernya tidak berubah sama sekali guys. Masa ya kalah dengan tema pihak ketiga guys yang bisa tembus ke sistem? Emang aneh nih Xiaomi. Dan untungnya animasi sidik jarinya berubah. Untuk Poco X7 Pro ini sudah mendapatkan HyperOS versi 2. Pokoknya sudah mendapatkan versi paling baru. Kemudian untuk spesifikasi yang ada di Poco X7 Pro ini seperti RAM 12GB, internal 512GB. Kemudian untuk prosesornya pakai MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Untuk Androidnya sudah di Android 15. Kemudian untuk memori yang terpakai di aplikasi sistem itu sekitar 34GB. Kemudian untuk layarnya ini sudah menggunakan AMOLED 68 billion color 120Hz Dolby Vision HDR10+, dan menggunakan proteksi Corning Gorilla Glass 7e. Kemudian kapasitas baterainya itu gede banget di 6000 mAh. Dan di sini ada siklus dan kondisi baterainya juga.
Ini mirip sama iPhone 15. Ada tanggal pembuatannya juga dan penggunaan pertama. Wah, ini makin parno kan kalian? Baterai health-nya turun apa enggak? Was-was kalian guys ya. Seperti biasa, saya harus matikan penambah memori ini karena ini gimmick belaka. Kemudian kita akan lanjut untuk bahas kameranya. Kalau Poco X7 Pro ini tidak pakai kamera gimmick lagi, jadi langsung kamera utama dan kamera ultrawide. Untuk resolusinya di kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera utama 50 megapiksel. Dan untuk rekaman video, kamera ultrawide cuma bisa di 1080-30 fps, sedangkan di kamera utama itu bisa di 4K 60 fps. Gimana menurut kalian? Apakah sudah cukup atau belum? Nah, kalau untuk perekaman di kamera depan, ini mentoknya di 1080-30 fps aja. Nggak bisa di 4K. Dan kalau kalian yang penasaran mengenai hasil foto dan hasil videonya di Poco X7 Pro ini, ya kita kasih deh. Ini dia guys. Halo guys, sekarang saya coba untuk tes perekaman kamera di Poco X7 Pro. Ini resolusinya 4K 60 fps. Dari hasil skin tone ya. Skin tone ini kalau yang saya lihat warna kulitnya agak kemerahan. Ya, terlalu oversaturated. Anjay, so Inggris. Kemudian untuk dari segi warna rumput ya. Warna rumput juga terlalu kehijauan. Coba kita deketin. Nah, warnanya terlalu hijau, sedangkan yang saya lihat di sini warnanya hijau muda. Untuk autofocus di HP ini cepet banget. Ini hasil video 4K 60 fps di Poco X7 Pro. Kak. Oke guys, jadi ini hasil kamera ultrawide. Resolusinya 1080 30 fps. Oke, kalau saya geser seperti ini agak sedikit nge-lag ya. Untuk kestabilannya sangat bagus di kamera ultrawide ini. Kita coba berlari guys. 1 2 3. Gimana menurut kalian untuk kamera ultrawide ini? Ini kamera utama, kita coba berlari guys dengan resolusi 1080 60 fps. 1 2 3. Satu, dua, tiga. Dan seperti itu untuk kestabilan di kamera utama, resolusinya 1080 60 fps.
kondisi langit seperti ini, tidak ada awan. Detailnya seperti ini juga, warna daun. Gimana menurut kalian untuk Poco X7 Pro ini? Nah, jadi seperti ini untuk kamera depan di Poco X7 Pro. Ini resolusi di 1080 30 fps. Dari hasil warna, kalau warna kulit ini agak sedikit kemerahan, sedangkan untuk warna kulit istriku ini terlalu pucat, guys. Kulitmu hitam. Iya, agak kehitaman, tapi ini di sini merah, kayak lagi marah, guys. Kenapa itu? Terus untuk nggak tahu. Terus untuk di bagian langit seperti ini ada sedikit awan. Kemudian untuk kestabilan, gimana menurut kalian untuk HP ini, guys? Ini sayangnya resolusinya di 1080 30 fps saja, belum bisa di 60 fps. Ini aku mau midek berarti. Mungkin gua kebaik. Loh. Ini hasil dual video Poco X7 Pro, kamera depan dan kamera belakang. Gimana menurut kalian, guys? HP 4 jutaan, guys. HP 4 juta? 4 jutaan, jadi. 4 juta Model 4 lebih, juta. cor. Oh, HP 5 jutaan, Cok. Ini, Cok. iya sih. Untuk yang seri 4 jutaan itu seri biasa, yang sedangkan untuk yang saya pegang ini seri 5 juta. spesial edisi di 5 jutaan. Nah, ini hasil videonya, gimana menurut kalian, guys? Apakah bagus banget di harga segitu? Coba tulis di komentar. Awas lo adik uta lho, Bro. Cekel naik. Awas uta ya, Ram. Bisa. Yang siapa mek nang? Jadi seperti itu hasil kamera dan hasil video di Poco X7 Pro ini. Gimana menurut kalian? Apakah hasilnya masih kurang atau sudah cukup baik? Oh ya guys, ada tambahan sedikit. Untuk perekaman videonya, ini bisa berpindah kamera dari ultrawide ke kamera utama. Dengan syarat, resolusi videonya di 1080 30 fps. Untuk perpindahan kameranya ini sekali ketuk, bukan slider lagi. Ini lebih mantap. Dan lanjut kita bahas ke performanya. Saya tes dengan aplikasi Antutu Benchmark, hasilnya di 1.590.000, dan kita tes pakai cooler, hasilnya lebih tinggi di 1.620.000. Kemudian untuk tes kestabilan, di sini kita tes selama 30 menit, hasilnya seperti ini dengan rata-rata 78%. Kemudian kita tes pakai cooler, hasilnya naik di 81%. Saya lanjutkan untuk bermain game Mobile Legends dengan grafik rata kanan di 120 fps dan tingkat rata-rata fps-nya di 116. Tingkat kelancarannya 99,6% dan suhu tertinggi di 44 derajat Celcius. Di sini saya bandingkan dengan game turbo mode seimbang dan game turbo mode Wild Boost aktif. Hasilnya segini. Jelas ada peningkatan. Hasilnya sangat stabil banget, guys. Gimana menurut kalian nih? Kemudian kita lanjut untuk game berikutnya, yakni PUBG Mobile dengan settingan grafik smooth 120 fps dengan rata-rata fps di 116,8 dan tingkat kelancarannya 100%. Untuk suhu tertinggi di 43,8%, guys. Dan kita lanjut untuk game terakhir. Ini game Genshin Impact dengan grafik highest 60 fps dengan rata-rata fps di 45,3 dan tingkat kelancarannya 31,1%. Untuk suhu tertinggi di 45,4.
Di sini saya bermain selama 30 menit. Hasil yang didapatkan seperti itu guys. Kemudian saya juga bandingkan bermain game Genshin Impact pakai cooler dengan harga 200-300 ribu. Dan hasilnya seperti ini, mengalami kenaikan dengan rata-rata FPS 59,3. Untuk tingkat kelancarannya 98,9% dan suhunya sudah mulai turun di 43,8 derajat Celcius. Kesimpulannya, Poco X7 Pro Ironman ini bukan cuma gaya-gayaan doang, desainnya cakep, performanya ganas, gaming lancar, dan kameranya nggak malu-maluin. Buat kamu yang pengen HP beda dari yang lain tapi tetap kencang dan fungsional, ini adalah salah satu contoh pilihan terbaik di kelasnya. Apalagi buat fans Marvel, wajib banget punya. Menurut kamu gimana? Keren nggak nih HP? Tulis pendapat kamu di kolom komentar guys. Kalau kamu suka videonya jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video dari saya. Atau kalian punya budget pas-pasan bisa beli yang reguler aja, harganya lebih murah. Tapi ya gitu, warnanya terbatas dan bosenin. Lebih baik Iron Man. Cakep punya guys.